Hai, selamat datang di kelas konten kreator. Gua Nanda Salawati. Hari ini kita akan bahas penghasilan konten kreator dari online course atau kelas online. Buat teman-teman yang ngerasa mendapat manfaat dari video ini, silahkan share kontennya ya. Oke, ini background sedikit ya, latar belakang kami ya. Ini karena Alpha Eureka Educasia Incorporated itu mayoritas memang guru, pengajar, dosen. Jadi kami fokus nih kelas online kita ngomonginnya ya, online course. Oke, jadi di sini ini tuh sebenarnya banyak gitu loh macamnya. Kalau memang teman-teman yang memang mengajar, ini akan bisa menjadi pilihan buat sumber penghasilan sebagai konten kreator. Nah, untuk delivery dari kelas online itu juga tergantung dari teman-teman mau kayak gimana nih distribusinya. Kalau misalkan sebutlah ini konten dari membership, ya kan? Kalau misalkan teman-teman memang ada budget yang bisa membuat satu website sendiri dan distribusi semua konten kelas online-nya itu dengan websitenya sendiri, you're good. Karena itu website itu teman-teman sendiri, bukan ngesup dari platform orang lain, oke? Tapi kalau misalkan belum ada budget, ini banyak. Bisa dari Vimeo, Patreon, atau Karya Karsa juga bisa. Tapi kalau misalkan Vimeo, ada beberapa lokasi yang memang nggak bisa ngebuka Vimeo ya. Kami pernah pakai Vimeo dan ternyata di Indonesia ada beberapa lokasi yang nggak bisa ngebuka Vimeo-nya. Nah, pilihan lain adalah antara Patreon atau Karya Karsa di sini. Kita nggak di-endorse di sini. Jadi ini bisa mengakali kalau misalkan channel YouTube teman-teman memang belum eligible untuk YouTube membership. Jadi YouTube membership itu sendiri ada requirement dari subscribersnya. Memang ada beberapa gaming channel yang lebih minim requirementnya di bawah dari channel lainnya, oke? Ini tergantung klasifikasi dari channel teman-teman masing-masing ya. Jadi ini akan case per case. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa mencapai requirement dari YouTube membership itu, berarti kan bisa nih dialihin ke tempat lain nih platformnya, entah Patreon, Karya Karsa kalau di Indonesia, atau bisa juga Vimeo kalau memang base audiensnya di luar negeri, itu akan lebih beragam. Nah, kalau misalkan teman-teman mau deliverynya dengan marketplace itu banyak buat online class. Jadi online course teman-teman itu bisa dipasarin di marketplace, itu lebih bisa menggapai audiens yang baru, lebih bisa menggapai lagi market yang baru. Jadi kayak misalkan kita ada loket.com, biasanya itu juga bisa tampil di Gotex ya. Terus ada mau belajar apa, mau belajar apa.com, Skillshare, Teachable, Tikzoom kalau misalkan teman-teman fokus di penggunaan Zoom. Terus ada juga Udemy. Ini banyak. Memang nantinya akan ada potongan buat service fee-nya buat si marketplace itu sendiri. Tapi buat awal oke lah. Seenggaknya kalau misalkan course-nya ada yang datang, ada yang daftar, berarti kan baru ada potongan. Gak yang bener-bener kayak kita punya website sendiri yang harus bayar di depan untuk delivery semua online course kita. Kayaknya itu investasi banget gitu loh. Dan gak semua content creator pada awalnya juga ada budget untuk investasi di situ gitu ya kan. Jadi marketplace ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman buat memasarkan online course teman-teman. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. See you next time.